kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Pada malam hari ini kemarin waktu hari apa ya, kita bersama-sama membahas tentang hal puasa ya, tentang puasa. Nah, mungkin banyak yang tidak ngerti ya, tidak tahu bagaimana kita harus berpuasa. Apakah kita perlu puasa ya? Apakah di dalam ajaran kita itu ada puasa ya? Nah, di sini saat ini saya tidak akan khotbah ya, tetapi kita sharing saja ya. Boleh ada tanya jawab ya. Boleh ada tanya jawab. Nanti kita bisa sharing, bisa pecahkan bersama, bisa nanti kalau ada yang tidak ngerti ya, ada yang tidak paham, ini ada dua hamba Tuhan ya, Pak Sam dan Pak Yosua yang bisa menjelaskan ya. Jadi saat ini mari kita sama-sama ya sharing saja. Kita ini waktunya santai saja ya, nggak tegang, nggak cuma mendengarkan dan saya ngomong ya, tapi boleh tanya jawab ya, tanya jawab tentang puasa. Apakah semua sudah paham tentang puasa? Siapa yang paham tentang puasa kita? Apakah di ajaran kita itu diharuskan puasa? Nah, ini pertanyaan. Bagaimana? Ada yang tahu enggak? Apakah kita harus puasa? Yang dari sini ya? Saya silakan ya, saya yang mau ini. Saya dulu pernah waktu ada kerjaan di gereja. Iya. Jantung itu, saya maju itu kalau nggak salah pendetanya dari kemarin kalau saya Pak Sapan, saya maju doakan kamu ambil puasa Senin Kamis itu. Terus aku puasanya pokoknya jam 6 sampai jam 6 gitu. Pagi sampai sore gitu toh. Iya. Untuk pengertian difininya kurang paham ya. Maka dari saya bilang itu ya. Oh, oke. Ada yang lain yang menanggapi atau yang bertanya? Monggo silakan dari sini. Dari sebelah kanan saya dan di sini sebelah kiri saya. Ya, silakan yang menanggapi. Iya, yang mau menanggapi atau mau tentang berpuasa. Mungkin boleh bisa. Sudah Pak. Kalau dulu-dulu memang saya juga kurang paham ya, karena selama ini ya kita cuma baca tentang hal puasa ya, tapi kita tidak mengerti bagaimana aturan kita puasa ya. Apakah kita puasa orang Kristen itu harus sahur ya, harus sahur atau tidak, terus jamnya seperti apa, jam berapa sampai jam berapa, terus puasanya bagaimana, itu saya memang kurang paham ya, kurang paham bagaimana toh puasanya orang Kristen itu bagaimana ya. Nah, terus saya pernah puasa masih saja melakukan egois kita, melakukan hal-hal yang kita mau ya. Ternyata puasa yang dikehendaki Tuhan ya itu ternyata puasa yang dikehendaki Tuhan ya itu di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Silakan salah satu untuk membacakannya, ayat 6 dan ke-7 ya. Ayat 6 dan 7. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, ini ya, puasa yang dikehendaki Tuhan adalah ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar ya. Berarti kita juga harus bisa berbagi ya, saat kita puasa kita bisa berbagi dengan orang lain. Misalnya kita ada makanan lebih, kita bisa kasih ke orang.
terus ya kita bisa menolong orang ya, bukan terus kita memegahkan egois kita ya, tapi kita bisa menolong ya, melakukan sesuatu untuk orang lain ya, bukan untuk diri kita. Kalau biasanya untuk diri, untuk kita ya kita lakukan untuk orang lain ya. Pokoknya kita melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Nah tadi seperti Pak Sigit tadi ya, kalau Pak Sigit punya pergumulan dan saat itu disuruh untuk doa puasa Senin Kemis ya Pak Sigit ya. Ya itu tidak apa-apa, pokoknya kita punya komitmen sama Tuhan saja. Punya komitmen sama Tuhan, saya mau puasa hari apa, jam berapa. Tetapi kita untuk puasa itu tidak dipatok ya, harus jam sekian sampai jam sekian ya. Bisa saja puasanya dari malam sampai besok sore jam 5 atau jam 6 atau jam 3, itu bisa saja. Itu tinggal komitmen kita saja. Dan waktu komitmen kita puasa, kita lakukan puasa dan juga kita melakukan yang dikehendaki Tuhan ya. Kita mendekat dengan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan ya. Nah di situ kita bisa saja untuk melakukan misalnya puasa Senin Kemis atau puasa hari apa itu sebetulnya juga tidak ada di dalam Alkitab kalau hari ini kamu harus puasa ya, hari ini kamu harus melakukan puasa, bulan ini kamu harus melakukan puasa, tidak ya, tapi komitmen kita saja ya untuk puasa. Dan kita akan buka juga di dalam Matius 6 ayat yang ke-16. Matius 6 ayat 16. Hal berpuasa. Bagaimana toh kita itu kalau puasa itu apakah kita harus kabar-kabar dengan orang lain ya, cerita dengan orang lain. Apakah saat kita puasa itu harus ngomong-ngomong ya? Nah, kita akan baca di dalam Matius 16 Matius 6 ya, Matius 6 ayat 16, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini kalau kita berpuasa, ya kita puasa sebetulnya kita punya pergumulan dan kita direwangi doa puasa ya. Tapi pergumulan kita atau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Ya karena kita itu puasanya seperti orang munafik ya. Maksudnya saya puasa hari ini, terus kita lemes ya, mukanya kita kusut ya. Terus orang pasti akan bertanya, kenapa toh kok mukamu kusut, terus lemes? Lah kan saya hari ini puasa. Makanya jangan deket-deket saya kalau makan misalnya seperti itu ya. Nah itu kadang kita itu seakan pamer ya, kalau saya puasa, saya itu orang yang tekun dalam ibadah saya puasa, saya puasa. Nah itu orang akan memuji, oh iya ya kamu itu tekun ya dalam ibadahmu sampai kamu doa puasa. Nah itu sebetulnya kita itu sudah mendapat upah pujian dari orang itu ya, bukan dari Tuhan ya. Kalau Tuhan ya, kalau maunya Tuhan saat kita berpuasa ya, kita baca dalam ayat yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Nah ternyata seperti ini, Tuhan tidak mau anak-anaknya itu kalau sedang berpuasa, doa puasa itu diperlihatkan oleh banyak orang ya, diperlihatkan, dipamer-pamerkan ya, saya sedang puasa ya. Pengalaman saya juga ya, saat hari puasa itu waktu di pabrik itu kan ada yang Nasrani dan yang Nasrani itu tidak puasa ya. Nah itu kadang yang Nasrani itu bawa bekal dari rumah, 5 dan makannya pun kita
toleransi lah, yang puasa kita tidak dipamer-pamerkan waktu makan, kita sembunyi. Tapi baunya kan dalam satu ruangan itu kan tetap bau ya, karena AC ya, jadi bau juga. Nah di situ ada yang marah-marah, ada orang puasa kok ya makan, kok ya ndak ada toleransinya ya, padahal kita sudah sembunyi-sembunyi ya. Dan sebetulnya itu kan ya sudah niatnya dia puasa, kenapa dia masih nyium bau makanan ya, sebetulnya ya itu salahnya sendiri kalau ya tidak dibumpeti ya Irumi. Nah itu sebenarnya Tuhan tidak mau seperti itu ya. Apabila engkau puasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya kalau kita cuci muka itu kita kelihatan seger ya, seger. Jadi orang itu tidak perlu tahu saat kita puasa, tidak perlu tahu saat kita itu sedang ada pergumulan, ada doa puasa ya. Kalau kita pamer-pamerkan ya, kita dapat pahalanya dari orang itu ya, dari orang-orang tahui ya. Tetapi saat kita duduk diam di hadapan Tuhan ya, sekalipun kita sambil kerja ya, tapi hati kita itu tertuju pada Tuhan, kita cuma memuji Tuhan, kita cuma menyembah Tuhan dalam segala pekerjaan kita sambil menyembah. Nah itu Tuhan tahu ya, kita akan menutup-nutupi ya saat kita puasa, kita tidak tahu, Tuhan, orang lain tidak tahu ya. Di ayat yang 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa ya, kita suruh menyuci muka, meminyaki meminyaki kepala kita, supaya kita tidak dilihat orang sedang berpuasa ya. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kalau kita hanya memberitahu sama Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi pahala, Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan menjawab doa kita ya. Kalau kita memberitahu kepada semua orang, ya yang akan memuji orang-orang itu, dan Tuhan tidak akan memberi upahnya. Ada yang mungkin punya pendapat bagaimana ini dibungkus? Ya kalau pendapat saya gini ya, kita kan dalam hal puasa ya, kalau kita disuguhin makanan ya, bagi saya kita kan dulu beda dengan Nasrani ya. Islam dengan Kristen kan puasanya beda ya. Kalau mereka kan puasa mencari pahala, mencari kemenangan ya. Mereka hakikatnya puasa. Ada hal yang membatalkan puasa. Pertama apa? Satu, marah, membuat orang kesel. Yang kedua apa? Iri hati, sesuai dengan Alkitab dan Al-Quran bersama mengatakan. Nah, mereka kalau hal seperti itu dilakukan, saya pernah beberapa tahun yang lalu waktu saya pelayanan ke Jakarta, itu saya lagi pas bulan puasa, saya makan mie ayam dengan enaknya luar biasa. Tiba-tiba dari ormas Islam masuk ke warung itu, nyerbu warung itu, sampai berhenti, kalian makan semua. Langsung saya bilang, Anda pakai peci, pakai kopiah, pakai baju koko, Anda sedang puasa. Sedangkan orang yang marah itu halnya batal puasa, batal pahala puasanya. Puasanya sih nggak batal, tapi pahala puasanya yang batal. Saya bilang, kamu marah-marah ngubrak-ngabrik mangkok, udah diam kamu katanya. Ya, sebenarnya gini ya, tergantung iman kita kan ya, tergantung iman kita. Yang sudah lagi makan ya, kita jangan tergoda ya, jangan tergoda kita ikut makan ya. Jangan, emang dalam puasa kadang-kadang lupa bisa membatalkan puasa, lupa tapi nggak sengaja, ada masalah. Tapi jangan bilang tentang lagi puasa tiba pura-pura lupa, jangan. Karena di Islam kan begitu kan Ewi ya. Karena kita mantan juga semua kan ya. Ya jangan lagi puasa lapar ya, lupa langsung kita makan. Puasa lagi itu nggak masalah. Beda dengan di Kristen gitu. Kita puasa nggak sampai 1 bulan, boleh ada yang puasa bahkan Tuhan Yesus berapa 40 hari kan. Ya terserah kita, sesanggupnya kita gitu loh. Kita puasa di siang hari kalau memang Tuhan aku mau puasa 3 hari. Dulu waktu saya masih muslim kuat puasa 30 hari. Sekarang 3 hari aja udah lemes ya. Ya mungkin Pak Sam menambahkan.
menambahkan ya. Pasang di mana pasang tadi? Oke. Jadi kita kan yang lalu pernah ada orang yang tanya ya, chat ke saya, apakah di Kristen itu ada puasa? Saya bilang di Kristen itu ada puasa. Bukan berarti tidak ada puasa. Ayatnya di mana? Saya sebutkan ayat-ayatnya. Sebutkan. Tapi ada ya, ada. Kalau pengen tahu banyak, ayo belajar sama saya, tak kasih tahu cara-cara berpuasa, model-model orang Kristen berpuasa. Jadi orang Kristen berpuasa itu ada ayatnya. Ya, jangan sampai dikira orang Kristen itu nggak ada waktu untuk puasa. Ada. Tuhan Yesus sebelum mau melakukan pelayanan itu puasa 40 hari. Ya toh? 40 hari. Jadi kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Mungkin saudara dan saya tidak bisa puasa 40 hari. Ya, Musa 40 hari puasanya. Terus Daniel puasanya apa? Puasanya selama 10 hari dia menghindari makanan raja, ini makanan yang lezat saja, cukup dengan sayur-sayuran saja. Lalu Esther berpuasa, dia 3 hari 3 malam. Wong Jawa bilang ngebleng ya. Dia puasa. Nah, orang-orang berpuasa itu ada saat-saatnya memang. Kayak Esther karena ada pergumulan kaitannya dengan bangsanya yang mau dipunahkan oleh kelompoknya Haman. Dia berpuasa, dia berdoa, dan Tuhan jawab. Itu kan luar biasa, ya. Jadi banyak sih alasan-alasan kita berpuasa. Bahkan kalau saudara baca Mazmur, ya, di sana Daud luar biasa. Justru dia berpuasa untuk siapa? Untuk musuhnya. Itu kan luar biasa. Bukan untuk musuhnya, bukan untuk biar cepat mati, enggak. Dia doakan supaya musuhnya yang dalam kondisi sakit cepat sembuh. Ini kan hati yang luar biasa. Jadi kita pun bisa berdoa ketika ada saudara kita yang membenci kita, tetangga membenci kita, kita bisa berpuasa buat mereka supaya mereka bisa disembuhkan. Itu tidak ada di ajaran yang lain kelihatannya ya. Cuma di dalam kita diajar seperti itu. Kadang-kadang ya kita berpuasa untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kita berdoa, berpuasa pada waktu ada orang sakit, ada waktu kebangunan rohani kurang terjadi, kita juga bisa saja berpuasa. Pada waktu kita ada pergumulan di mana kita pengen sekali mengerti kehendak Allah, kita berpuasa. Jadi yang perlu dipahami ketika saudara dan saya berpuasa adalah bukan untuk Tuhan menyesuaikan dengan kehendak kita, tapi kita menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan apa? Jadi kita yang menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, ya, jangan memaksa Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini yang harus dipahami ketika saudara dan saya sedang berdoa puasa. Ya, lebih baik memang kalau saudara berpuasa ya gunakan waktu yang khusus, waktu yang spesial, jadi tidak terganggu. Ya, kalau ibu-ibu mau berpuasa, tapi kan harus masak, ya masakan dulu keluarganya, nggak apa-apa dimasakan dulu. Kalau kita niatnya berpuasa, ya itu jangan sampai kemudian, tapi tujuannya adalah untuk nyicipi saja. Lagi ora sepiring. Ya. Karena memang kalau kita mau masak kan supaya suaminya juga makanan yang lebih enak, anaknya juga enak rasanya, boleh. Bisa saja begitu. Cuma memang idealnya ketika orang berpuasa adalah memberitahu di rumah, biar sepakat di rumah. Oh, ibu saya sedang puasa. Jadi anaknya mengerti kalau ibunya nggak masak, ya, atau suaminya ngerti juga kalau istrinya sedang berpuasa. Ya sekali-kali tidak masak nggak apa-apa lah, Pak. Pesen lah, sekarang ada Grab, ada Gojek gitu ya. Pesen, ada online ya, kan gampang. Saya kira itu penting sekali ya. Jadi doa puasa kita ini kompleks sekali. Jadi kita kapan saja waktunya berpuasa, ya kapan saja ketika saudara ingin berpuasa, saudara silakan berpuasa. Waktunya jam berapa? Ya tentukan sendiri. Waktu saudara mau berpuasa dari jam 6 sampai jam 6 boleh. Kemudian mau jam 5 sore sampai jam 5 sore, boleh nggak? Boleh. Atau mau berpuasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, boleh nggak? Boleh saja gitu ya. Boleh.
Jadi komitmen kita, dan Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat motivasi kita. Itu luar biasa. Tuhan kita tuh sangat-sangat toleran dengan kita. Dia tahu kemampuan kita, dia mengerti niat kita. Tuhan tuh lihat hati kita. Ya. Tuhan tuh lihat hati kita. Lihat motivasi kita. Tadi udah disebutkan kalau saudara sedang berpuasa, boleh nggak saudara memberi makan orang lain? Justru kalau berpuasa, saudara, kalau ada orang tahu itu lapar, saudara bisa usahakan bagaimana caranya bisa memberi kepada mereka. Ya, bisa diusahakan untuk memberi kepada mereka. Berbagi kepada mereka pada saat-saat kita berpuasa. Bisa nggak? Bisa. Ada gereja-gereja tertentu ketika ada waktu doa puasa, mereka justru mengumpulkan nasi kotak kadang-kadang ya, untuk dibagi ke siapa? Untuk dibagi ke orang-orang yang di pinggir jalan tuh yang kekurangan. Ya, itu penting. Jadi kita berbagi, jangan sampai kemudian egonya kita yang dinaikkan pada waktu kita berpuasa. Kita berbagi dengan orang lain. Yang paling gampang, saudara, hari-hari ini susah minyak ya. Ya, susah minyak. Kalau saudara masuk ke minimarket atau ke Indomart atau ke Alfamart, saudara dikasih jatah 2 misalnya. Saudara pengennya ngambil banyak atau ngambil sedikit? Banyak. Ya. Ya sebaiknya kalau kita mau beli pas ada ya secukupnya sesuai dengan aturan yang ada. Sebab kalau kita mau lebih, kita sedang mementingkan diri kita sendiri. Jadi itu penting sekali. Ada orang lain butuh, apalagi ketika saudara berpuasa. Itu lebih toleran lagi harusnya ya. Ya sudahlah, kita ambil satu saja cukup, biar yang lain berkebagian. Itu berbagi. Itu ajaran di Kristen tuh begitu. Ya. Apalagi kalau udah berpuasa tadi toh bisa berbagi kepada orang lain. Ya kita harus terus tetap sabar. Ego kita harus makin hari makin dimatikan, ya. Amarah kita makin hari makin susut, ya, disusutkan supaya saudara menjadi orang yang sabar. Amin. Jadi berpuasa, mari berpuasa dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Dan kita tidak punya, saya sendiri tidak punya aturan saudara berpuasa dari jam berapa sampai jam berapa. Silakan saudara tentukan sendiri. Aku mau berpuasa 1 hari, ya nggak apa-apa, silakan 1 hari. Gunakan waktu untuk ujian, penyembahan, baca firman, supaya kita ini selaras dengan kehendak Tuhan ya. Ingat, puasa kita bukan puasa memaksa Tuhan. Puasa kita adalah supaya kita selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kita berjalan di dalam kehendaknya. Saya kira itu saja sih yang saya bisa tambahkan ya buat sesi atau perenungan dalam ibadah keluarga kaitannya dengan doa dan puasa. Karena tadi ayatnya sudah dibaca, jadi saya tidak menambahkan ayat-ayatnya, cuma saya menyampaikan apa yang dibacakan terkait dengan doa dan puasa. Saya kira sangat penting. Kalau saudara belajar sejarah gereja, kebangunan rohani dimulai dari mana? Dimulai dengan adanya doa dan puasa. Saya berharap saudara punya buku, ada buku judulnya Bila Allah Melangkah Turun dari Sorga. Di sana itu kebangunan rohani luar biasa sekali diceritakannya. Kapan? Ketika ada orang doa dan puasa. Jadi kalau saudara ingin mengadakan kebangunan rohani untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, mari kita doa dan puasa. Minta kehendak Tuhan jadi atas kita semuanya. Sehingga Tuhan makin dipermuliakan dalam hidup kita. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa bagikan. Saya kembalikan kepada Mbak Dar. Mungkin ada yang mau tanya, saya kasih waktu sebentar, monggo. Siapa yang masih kurang paham, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo.